Saudara terkasih, berjumpa lagi dalam pemahaman Alkitab Jemaat pada hari ini, Rabu 12 April 2023 dengan tema Dihajar Tetapi Tetap Bersyukur. Bersama saya Pendeta Nathaniel Valentino. Hari ini kita akan mendalami bacaan Alkitab dari Mazmur 118 ayat 1-2, dilanjutkan ayat 14 sampai 24. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu. Mari kita berdoa. Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi maksud-Mu di dalam pembacaan Alkitab pada hari ini. Inilah kami, anak-anak-Mu. Kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 118 ayat 1-2 dilanjutkan ayat 14 sampai 24. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan.
Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca dan memeliharanya. Haleluya. Dihajar tetapi tetap bersyukur. Itulah tema kita pada hari ini. Saudara terkasih, bagaimanakah perasaan saudara saat saudara dipuji oleh seseorang? Saudara pasti sangat senang dan merasa tersanjung karena pujian itu. Mazmur 118 ini memuat ajakan kepada umat Allah untuk memuji Allah. Pujian adalah pernyataan atau rasa pengakuan dan penghargaan yang tulus akan kebaikan atau keunggulan sesuatu. Jika itu ditujukan kepada seseorang, pujian berarti adalah suatu tindakan menyanjung atau membesarkan seseorang. Mengapa umat Allah diajak untuk memuji Allah? Jawabannya adalah karena Allah itu baik dan penuh kasih setia. Seperti apakah kebaikan dan kasih setia Allah itu? Jika kita bertanya kepada seorang anak kecil, seperti apakah yang disebut dengan kebaikan orang tua, kasih orang tua kepada mereka? Kebanyakan dari mereka akan menjawab bahwa ungkapan kebaikan dan kasih sayang orang tua kepada mereka adalah dalam bentuk pelukan, kecupan sayang, atau belayan penuh cinta di kepala mereka. Setelah mereka bertumbuh dewasa, pandangan mereka akan semakin luas bahwa bentuk kebaikan dan kasih sayang orang tua kepada mereka bukanlah sekedar pelukan, kecupan sayang, atau belayan penuh cinta di kepala mereka, tetapi juga dalam bentuk hukuman, teguran, atau nasihat yang keras, yang jika didengarkan oleh mereka sendiri rasanya menyakitkan sampai membuat mereka bersedih. Sama halnya dengan kebaikan dan kasih orang tua yang bisa diungkapkan dalam kelembutan dan ketegasan atau teguran. Demikianlah kasih Tuhan kepada umatnya. Tuhan menunjukkan kebaikannya dan kasihnya secara lembut kepada bangsa Israel dengan mencukupi kebutuhan mereka. Apa yang mereka butuhkan sepanjang perjalanan dari Mesir ke Kanaan, Allah memenuhinya. Allah juga menjauhkan mereka dari bahaya dan menuntun mereka sampai ke tempat tujuan mereka, yaitu Kanaan, saat mereka berjalan di padang gurun. Itulah kelembutan Allah. Di samping kelembutannya, karena kasihnya juga Tuhan menunjukkan ketegasannya kepada bangsa Israel dengan menghukum mereka yang menyembah berhala agar mereka bertobat dan kembali ke kehidupan spiritual yang terarah kepada Tuhan. Itulah yang Allah lakukan sebagai tanda cinta kasih Allah kepada umatnya. Kita bisa melihat kesaksian pemazmur di dalam Mazmur 118 ayat 18. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Ketegasan Tuhan atau teguran Tuhan kepada umatnya ditunjukkan kepada umatnya bukan karena Tuhan membenci mereka, tetapi karena Tuhan mengasihi mereka dan menginginkan mereka hidup benar. Sekalipun Tuhan menunjukkan ketegasannya kepada umatnya, ia tidak pernah membiarkan mereka sengsara atau menderita kepanjangan sampai mereka mati. Tuhan tahu daya tahan umatnya, dan ia memberikan hukuman atau menunjukkan ketegasannya itu dengan tidak melampaui kekuatan mereka, tetapi dengan hukuman yang dapat ditanggung atau dipikul oleh umatnya itu. Sudah terkasih, inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pada hari ini, bahwa Tuhan menghajar kita, itu adalah cara Tuhan mengasihi kita juga. Dan saat kita mengalami hal tersebut, kita sepatutnya mawas diri, mengevaluasi diri kita, dan tidak lupa untuk bersyukur. Mengapa? Karena Tuhan masih peduli kepada kita dan sayang kepada kita. Kita dapat bayangkan apa jadinya jika saat hidup kita tersesat tetapi tidak ada orang yang mengingatkan kita atau meluruskan kita. Kita akan terjerumus dalam kegelapan atau kehidupan yang hancur tanpa makna. Sekalipun teguran itu sangat menyakitkan untuk kita, kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memperhatikan, masih peduli dan mengasihi kita. Semuanya itu Tuhan lakukan untuk kebaikan kita juga. Saudara terkasih, saat kita ditegur atau dihajar oleh Tuhan, kita tidak perlu berputus asa. Mengapa? Karena Tuhan tidak menghajar kita melampaui kekuatan kita.
Tuhan mengenali kita dan batas-batas kekuatan kita. Sehingga saat kita dihajar olehnya, kita tidak sampai terjatuh tak berdaya. Saudara terkasih, ketika kita berbicara tentang teguran Tuhan, pernahkah saudara dihajar oleh Tuhan atau ditegur oleh Tuhan? Entah melalui pengalaman-pengalaman yang pahit seperti kebangkrutan atau ditipu oleh orang lain. Entah melalui pasangan hidup kita atau keluarga kita. Entah melalui rekan kerja, entah melalui pelayanan dan lain sebagainya. Saat kita menghadapi badai yang berat tersebut, badai yang besar tersebut, itu adalah momentum bagi kita untuk mengevaluasi diri kita. Mengapa semuanya ini menimpa saya? Mengapa saya harus menghadapi hal ini? Apa yang Tuhan mau? Saudara terkasih, teguran atau hajaran Tuhan ini selain juga meluruskan perilaku hidup kita, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas spiritualitas kita. Ibarat seorang anak-anak yang pada mulanya ia hanya dapat memakan makanan lembut. Seiring berjalannya waktu, semakin giginya kuat dan terbiasa untuk mengunyah, ia akan semakin kuat untuk memakan makanan yang keras. Saudara terkasih, demikianlah Tuhan menguatkan kita, meneguhkan iman kita, meningkatkan kualitas iman kita melalui teguran. Saudara terkasih, di dalam perjanjian lama kita bisa menjumpai kisah Tuhan menegur umatnya juga. Salah satu kisahnya adalah kisah Yunus. Tuhan menegur dengan membiarkan Yunus ditelan ikan besar agar ia dapat merenungi hidupnya dan kembali menjalankan perintah Tuhan ke kota Niniwe. Di dalam perjanjian baru, kita bisa menjumpai kisah Tuhan menghajar umatnya untuk menuntun umatnya itu ke jalan yang benar. Salah satu kisah yang terkenal adalah kisah Saulus yang kemudian namanya berubah menjadi Paulus. Seperti yang kita tahu, Saulus adalah pembunuh orang Kristen. Tuhan menegurnya saat Saulus berada di tengah perjalanan menuju ke kota Damsyik. Matanya menjadi buta karena melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Di tengah kebutaannya itu, Tuhan menuntunnya agar ia bertobat dan memberitakan Injil keselamatan ke segala bangsa. Saudara terkasih, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan akan menegur umatnya yang tersesat sebagai tanda cinta kasih Tuhan yang besar kepada mereka. Jika Tuhan di masa lalu melakukan hal-hal seperti itu, maka di masa kini pun kita bisa mengalami hal serupa, di mana Tuhan akan menegur kita agar kita mengevaluasi diri kita dan dapat kembali ke jalan yang benar. Saudara terkasih, selamat memaknai hidup di mana Tuhan masih terus mengingatkan kita melalui tegurannya. Teguran Tuhan itu adalah tanda cinta kasih Tuhan kepada kita dan kita patut mensyukurinya. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan dan memaknai setiap tegurannya dengan penuh rasa syukur. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur hari ini diingatkan oleh Tuhan bahwa pengalaman buruk yang kami alami, sekalipun itu semata-mata karena hasil perbuatan kami sendiri, konsekuensi dari perbuatan kami sendiri, di baliknya ada teguran Tuhan yang meluruskan kami, yang mengingatkan kami. Jangan biarkan kami sebaliknya, ketika mengalami teguran itu kami marah kepada Tuhan, kami semakin menjauhi Tuhan. Tetapi sebaliknya kami bisa melihat didikan Tuhan yang baik, sehingga kami dapat belajar untuk hidup yang benar. Teguran Tuhan itu adalah tanda cinta kasih Tuhan yang besar kepada kami, tanda kepedulian Tuhan kepada kami. Oleh karena itu, jangan biarkan kami justru larut di dalam kemarahan dan kebencian kepada Tuhan, tetapi sebaliknya, kami tetap dapat bersyukur dan memetik pelajaran baik dari teguran-teguran tersebut. Kami adalah anak-anak yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tetapi kami yakin ada Roh Kudus yang selalu menuntun kami agar hidup kami semakin sempurna di hadapan Tuhan menurut ukuran Tuhan sendiri. Memang kami adalah penuh manusia yang tidak bisa sempurna. Tetapi kami yakin bersama dengan Tuhan kami dapat menjadi sempurna. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk kehidupan jemaat kami GKI Taman Cibulut Bandung. Berkatilah kami agar kami dapat hidup satu dengan yang lain rukun, penuh cinta kasih, saling mendukung, saling mendoakan.
Berkatilah pemimpin-pemimpinnya, yaitu majelis jemaat yang di dalamnya ada para pendeta dan para penatua. Berikanlah hikmat kepada mereka agar mereka dapat memimpin dengan hikmat Tuhan, sehingga jemaat ini terbangun dan relasinya dengan Tuhan terjalin dengan indah. Kami berdoa untuk kehidupan keluarga kami. Persatukanlah keluarga kami agar kami dapat hidup damai, hidup rukun. Kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, kami dapat saling mengasihi. Berkatilah kehidupan rumah tangga kami, agar kami dapat senantiasa tercukupi, sehingga kebutuhan-kebutuhan kami terpenuhi. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang bergumul dengan lapangan pekerjaan. Jumpakanlah mereka dengan pekerjaan, di mana mereka dapat menjadi berkat juga di sana, dan kehidupan mereka diberkati sehingga kebutuhan ekonomi mereka tercukupi. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang selalu memelihara dan menuntun kami. Jagalah kami dimanapun kami berada Tuhan. Jauhkan kami dari setiap orang yang hendak berbuat jahat, dari mara bahaya, sakit, penyakit. Kami yakin Tuhan akan membentengi kami dengan Roh Kudus sehingga kami dilindungi dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara terkasih, pemahaman Alkitab pada hari ini telah usai. Sampai jumpa lagi di pemahaman Alkitab di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.